Halo semuanya, kembali lagi di Meja Edi Channel yang selalu memberikan informasi terupdate. Indonesia kembali diguncang kabar besar. Operasi penertiban tambang ilegal di Morowali membuat publik terhenyak. Puluhan alat berat, ratusan aparat, dan area seluas 62,15 hektar tiba-tiba menjadi pusat perhatian nasional. Di balik layar operasi ini, ada berbagai versi cerita, berbagai kepentingan, dan berbagai pihak yang disebut-sebut terlibat. Tapi, siapa sebenarnya dalang di balik maraknya tambang ilegal ini? Dan bagaimana langkah tegas pemerintah saat ini? Awal mula geger tambang ilegal. Kasus ini bermula dari laporan masyarakat. Aktivitas tambang diduga tidak berizin, alat berat keluar masuk, dan kerusakan lingkungan semakin tak terhindarkan. Dari sinilah investigasi besar dimulai. Data lapangan menunjukkan bahwa area yang dikuasai secara ilegal mencapai 62,15 hektar. Angka yang membuat publik tercengang. Operasi besar-besaran di Morowali. Tak butuh waktu lama, aparat gabungan dari berbagai unsur langsung turun. Ekskavator disita, area ditutup, dan puluhan titik tambang didata. Operasi ini disebut sebagai salah satu yang terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Tambah suara dramatis, siapa yang mengizinkan operasi ilegal sebesar ini? Peran Prabowo dan Purbaya. Nama Prabowo Subianto dan Ketua OJK Purbaya Artanugraha ikut mendapat sorotan publik karena keduanya beberapa kali menegaskan pentingnya penertiban ekonomi ilegal, termasuk tambang. Banyak yang melihat langkah ini sebagai bentuk keseriusan pemerintah memberantas aktivitas tanpa izin yang merugikan negara. Publik menilai, ini sinyal bahwa era baru penegakan hukum sedang berjalan. Pergerakan aparat dan pengamanan aset negara. Ratusan aparat diterjunkan. Setiap sudut lahan dicek ulang. Aset negara diamankan. Semuanya dilakukan untuk memastikan tambang ilegal tidak kembali beroperasi diam-diam. Data terbaru, kerugian negara, menit 18-21. Meski belum ada angka final, berbagai analisis memperkirakan bahwa kerugian negara dari tambang ilegal dapat mencapai miliaran rupiah per bulan. Dampaknya bukan hanya pada ekonomi, tapi juga pada lingkungan, kesehatan masyarakat, hingga hubungan antar daerah. Spekulasi publik, adakah rezim lama terlibat? Dalam dunia politik, setiap peristiwa selalu melahirkan spekulasi. Sejumlah pengamat menyebut bahwa tambang ilegal masif tidak mungkin berjalan tanpa backing. Namun sampai hari ini, belum ada bukti yang secara resmi menetapkan siapapun sebagai dalang. Yang pasti, publik menunggu transparansi. Jokowi dan polemik tanggung jawab. Di dunia maya, muncul banyak narasi liar yang menyeret nama mantan Presiden Joko Widodo. Namun perlu ditegaskan, banyak informasi di media sosial yang bersifat spekulatif dan belum terbukti. Para analis justru mengingatkan bahwa penegakan hukum harus mengikuti proses, bukan opini. Suara pakar dan analisis netral. Sejumlah pakar mengatakan bahwa tambang ilegal adalah masalah struktural yang sudah terjadi puluhan tahun. Bukan kerja satu orang, bukan pula kerja satu rezim. Butuh pembenahan sistem, bukan sekadar menyalahkan pihak tertentu. Konflik kepentingan di balik tambang. Tambang adalah sektor bernilai tinggi. Di baliknya selalu ada jaringan kepentingan yang rumit, mulai dari ekonomi, politik, hingga bisnis internasional. Karena itu, ketika tambang ilegal ditertibkan, gelombang reaksinya pun besar. Ini baru awal, operasi susulan. Operasi di Morowali disebut baru permulaan. Akan ada penyisiran lanjutan, penindakan lanjutan, dan audit besar-besaran terhadap izin tambang di seluruh Indonesia. Pertanyaan besar publik, benarkah ada tokoh besar di balik fenomena tambang ilegal? Akankah operasi ini membuka tabir yang selama ini tersembunyi? Atau justru ada hal yang lebih besar lagi yang belum kita ketahui? Saat aparat menutup area seluas 62,15 hektar itu, muncul temuan lain yang mengejutkan. Berdasarkan dokumen lapangan, aktivitas penambangan di lokasi tersebut bukan baru berjalan hitungan bulan, tetapi diduga telah terjadi bertahun-tahun. Bekas jalur hauling, sisa-sisa galian, hingga aliran sungai yang berubah arah menunjukkan ada proyek besar yang disembunyikan dari pendataan resmi. Visual, gambar sungai keruh, jalur tanah besar. Pertanyaannya, bagaimana aktivitas sebesar itu bisa luput dari pengawasan selama ini? Publik pun semakin penasaran. Drama di balik screening perizinan. Proses pengurusan izin tambang di Indonesia dikenal rumit. Banyak tahap yang harus dilewati,
mulai dari lingkungan, lahan, hingga verifikasi dokumen. Namun ketika tambang ilegal ditemukan sebesar ini, muncul dugaan bahwa ada kebocoran dari sisi perizinan. Ada celah dalam sistem, dan celah itu dimanfaatkan pihak-pihak tak bertanggung jawab. Visual, tumpukan berkas, koordinasi pejabat. Para ahli tata kelola menyebut, jika sistem tidak diperbaiki, maka tambang ilegal di tempat lain bisa tumbuh dengan pola serupa. Kasus Morowali menular ke daerah lain. Dampak dari penertiban Morowali tak berhenti di sana. Daerah lain mulai ikut bereaksi. Laporan tambang ilegal di Konawe, Buton, Sulawesi Tenggara, hingga Kalimantan mendadak meningkat. Seolah kasus Morowali membuka pintu besar yang selama ini tertutup. Banyak pihak akhirnya berani melapor, meminta investigasi lanjutan, dan menuntut pemerintah memperketat pengawasan. Visual, peta Indonesia dengan titik-titik merah. Ini bukan lagi kasus regional, melainkan sinyal nasional. Benturan kepentingan antar elit. Ketika tambang ilegal mulai dibongkar, gesekan kepentingan pun muncul. Ada pihak yang merasa dirugikan, ada yang merasa operasi ini terlalu agresif, dan ada juga yang justru meminta penindakan lebih keras. Di balik operasi besar ini, dinamika politik pun ikut berputar cepat. Hubungan antar tokoh, antar pengusaha, hingga antar lembaga menjadi bagian dari cerita panjang yang tak terlihat kamera. Visual, siluet tokoh, rapat tertutup. Jika tambang ilegal menghasilkan uang besar, maka penindakannya pun pasti menggerakkan kepentingan besar. Dugaan jaringan internasional, tak hanya jaringan lokal. Sejumlah analis menilai bahwa tambang ilegal skala besar biasanya terkait rantai pasok internasional, pembeli asing, jalur ekspor tersembunyi, dan aliran uang yang sulit ditelusuri. Inilah yang membuat investigasi semakin rumit. Ketika aliran uang sudah melewati batas negara, maka permainan menjadi jauh lebih besar dari yang terlihat. Visual, kapal besar, peta jalur ekspor. Jika benar ada jaringan lintas negara, maka penertiban di Morowali baru permulaan dari konflik antar kepentingan global. Suara masyarakat lokal, korban sebenarnya. Dari balik hiruk-pikuk politik, ada satu kelompok yang paling menderita, masyarakat lokal. Mereka adalah saksi hidup dari kerusakan lingkungan, banjir lumpur, air keruh, hingga kebisingan alat berat. Testimoni, dalam gaya dramatik. Air kami berubah warna, sawah tidak bisa panen, setiap malam kami mendengar suara mesin. Ketika tambang ilegal ditertibkan, masyarakat justru menjadi pihak yang paling lega. Apakah ada tokoh yang akan terseret? Pertanyaan paling sensitif yang beredar di publik, apakah ada tokoh besar yang akan terseret kasus ini? Hingga saat ini, aparat belum menyebut nama siapapun. Semua masih dalam penyelidikan dan pendalaman. Namun publik terus menunggu. Penegakan hukum harus adil, meski yang terlibat adalah orang-orang berpengaruh. Akankah benang kusut ini mengarah pada sosok penting? Hanya waktu yang bisa menjawab. Langkah pemerintah selanjutnya. Pemerintah menegaskan bahwa reformasi tata kelola tambang akan diperketat. Semua izin dievaluasi. Semua aktivitas lapangan didata ulang. Dan semua tambang yang melanggar aturan akan ditutup. Satu pesan yang disampaikan aparat, tidak ada lagi tambang yang kebal hukum. Babak baru perang terhadap tambang ilegal. Setelah Morowali, babak baru sedang dimulai. Dengan teknologi satelit, sistem digital, dan koordinasi antar lembaga, tambang ilegal akan semakin sulit bersembunyi. Pertanyaannya, siapkah mereka yang selama ini menikmati keuntungan ilegal menghadapi era baru ini? Di negeri yang kaya sumber daya ini, tambang ilegal adalah luka lama yang terus menganga. Namun untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, ada sinyal kuat bahwa luka itu sedang diobati. 62,15 hektar Morowali bukan sekadar angka, melainkan simbol dari perlawanan terhadap kejahatan ekonomi yang sudah terlalu lama bersembunyi. Dan kita akan terus mengawal, menyaksikan, dan mengungkap kebenaran yang selama ini tersembunyi. Kasus ini bukan soal satu orang, bukan soal satu rezim, dan bukan soal satu lokasi. Ini adalah gambaran betapa besarnya tantangan penegakan hukum di sektor tambang. Penertiban 62,15 hektar hanyalah satu babak dari cerita panjang. Dan ketika operasi penertiban makin kuat, satu persatu, aktor bayangan, yang selama ini tersembunyi akan mulai tampak ke permukaan. Pertanyaannya adalah, apakah publik siap mengetahui kebenarannya? Kami akan terus mengawal isu ini.
Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update terbaru.